Oke, balik lagi di Second Gadget. Kali ini kita akan bahas Google Pixel 4 XL ya, dan yang unit saya pegang ini adalah X Global atau dari US ya. Ini adalah suatu video yang menarik sih, karena perangkat ini juga unik dan saya jadi suka sih tim Pixel. Oke, sebelum lanjut ke inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share juga ya, agar channel ini terus berkembang karena semua itu gratis. Jadi seperti biasa saya tidak akan memaparkan terlalu mendetail ya perihal spesifikasi yang dimiliki oleh Google Pixel 4 XL ini, karena ya untuk spesifikasinya ini adalah mantan flagship dan masih enak banget, masih ngebut ya. Tapi saya akan membagikan atau mereferensikan atau memberikan alasan ya kenapa kalian harus beli Google Pixel ini atau kalian tidak perlu beli Google Pixel ini. Ya jadi lebih ke experience pengguna, experience user lah ya. Kenapa harus beli HP ini gitu. Oke, yang pertama, ini HP jadi favorit saya sih tim Pixel ya. Saya dulu fanboy Sony tapi bukan fanboy Google juga sih. Bukan tim Pixel juga, tapi semenjak pegang HP ini, sedikit cerita dulu ya. Semenjak pegang HP ini saya beli dari user juga, bukan dari toko. Jadi ini untuk unitnya masih mulus juga. Semua fungsinya normal, IMEI aman, OEM unlock. Jadi kalau kalian yang nggak tahu OEM unlock itu biasanya kan yang beli Google Pixel itu pasti nanya dulu OEM-nya itu OM ya, yang di developer setting itu unlock atau lock ya, itu jadi buat root. Saya yakin yang beli Google Pixel itu yang paham handphone, karena yang nggak paham pasti mereka lebih pilih iPhone atau Xiaomi atau Vivo ya sebagai ya semacamnya lah. Dan saya yakin 80% kalian mengerti spesifikasi, mengenal handphonenya, tahu soal oprek ya. Jadi pasti yang nontonin pun bakal ngerti itu apa OM. Oke, singkat cerita saya ini beli dari user ya, bukan dari toko. Dan ini IMEI aman. Dan kenapa ini menjadi referensi untuk dibeli ya? Saya kan punya Google Pixel nih. Saya punya juga kan waktu itu Samsung S10, itu udah kejual juga di video sebelumnya. Nah, saya ke istri saya nih, enak yang mana nih? Dia bilang ya enak yang ini, karena memang bagus katanya, enak juga. Ya berarti buat orang yang awam juga kan, istri saya nggak terlalu begitu tahu ya untuk masalah spesifikasi. Dia kan pakai iPhone 11 Pro doang. Tapi enak yang ini, lebih bagus ini dan nyaman ini. Nah, lalu alasannya kenapa merekomendasikan Google Pixel 4 XL ini atau 4 doang, tapi saya lebih rekomendasi yang 4 XL ya. Yang pertama itu ini adalah mantan flagship yang memiliki update OS terakhir paling tinggi. Ya, ini update OS-nya itu sampai ke Android 13 atau tiramisu. Untuk kompetitornya itu hanya sampai Android 11, 12 ya. Samsung kemarin pun sampai Android 12. Yang kedua ini pure stock Google atau prototipenya Google ya. Jadi softwarenya diistimewakan sekali. Untuk masalah selancaran, ngebut, nge-lag itu nggak usah diraguin sih, karena dan ini satu lagi ya, saya waktu pakai Samsung S10 itu Car X3 itu nggak muncul, tapi di Google Pixel ini dia ada dong. Nah berarti HP ini tuh masih mumpuni banget gitu ya. Yang ketiga itu ya UI-nya sih, dan transisi animasinya itu memang enak banget gitu ya. Ya like iOS tapi nggak, ya beda lah, nggak akan mirip banget, cuman ini paling ringan di antara semua Android itu. Saya demen banget. Dulu saya nggak suka pakai Google, tapi setelah pakai Google saya jamin kalau kalian nggak nyaman pakai Google, kalian boleh dislike video ini, boleh komen, bang saya nyesel beli Google Pixel, silahkan. Saya yakin 95% itu kalian bakal nyaman pakai Google Pixel. Dan ini buat buka Instagram, terus buat buka aplikasi lain itu masih enak banget gitu. Lancar, bener-bener lancar banget. Dan untuk kameranya jangan ditanya lagi. Kenapa sih setiap bahas Google Pixel itu selalu menyangkut pautkan kepada kamera? Ya terus terang memang bagus, dan sensornya kan pakai Sony IMX berapa ya, saya lupa juga. Dan ini untuk perekaman videonya pun stabil, smooth ya. Ya nggak tau lah, saya juga aneh gitu. Padahal Sony Xperia itu yang ya brand Sony lah yang punya sensornya, mereka harusnya bisa ngeracik oke ini ya. Tapi kan ini
ya spesial banget punya Google gitu kan. Nah, oke, jadi barusan poin-poin pentingnya ya. Yang pertama itu OS-nya paling tinggi ya di mantan-mantan flagship itu di antara kompetitornya. Lalu yang kedua itu pure banget, ini stok Android banget dan enak banget ya, enteng banget. Baterainya juga irit, dan pilih yang XL ya, jangan yang for non XL. Kalau nggak salah rumornya itu kalau for non XL itu sering green tint. Green tint itu layarnya hijau karena dia displaynya itu OLED-nya itu dari LG kalau nggak salah ya. Dan untuk yang XL ini dari Samsung, jadi makanya lebih enak. Untuk resolusinya 2K, untuk speakernya mantep. Ini mantep banget, saya tes speaker ya. Nah, ini untuk speakernya oke, jadi untuk speakernya stereonya nyaring banget meski nggak ada Dolby kalau nggak salah. Tapi berani adu sama yang ada Dolby. Benar-benar berani adu. Bassnya itu lebih nonjol juga, enak karena di sini ada dua speaker ya. Ini kelihatan nggak? Ada dua speaker. Terus di atas ini di earpiece juga speaker. Ini kan udah stereo speaker ya. Oke, kita bahas dulu pro-nya dulu ya. Lanjut untuk performa, ini masih bisa diandalkan karena menggunakan Snapdragon 855. Jadi untuk multitasking, untuk buka-buka aplikasi ya enak banget sih, gak ada masalah. Dan saya yakin gak akan ada yang buka taskbar terlalu banyak, pasti udah itu di clear aja gitu recent update-nya. Oke, jadi itu sih untuk pro-nya ya. Dan saya yakin kalian kalau udah nyoba ini gak akan nyesel sih, meski beli pun gak akan nyesel, saya jamin. Untuk kameranya emang mantep ya, cuman nanti kita bahas di kontranya ya. Pasti kalian bertanya-tanya ini apakah cocok untuk bermain game? Jawabannya sangat cocok. Tapi kan banyak sekali yang bilang ini Google Pixel ini bukan HP gaming. Kata siapa sih? Padahal ini enak banget dipakai main game. Saya udah pernah coba main PUBG juga, itu lancar itu. Karena minim throttlingnya itu nggak langsung di limit kayak brand-brand lain. Terus lihat OS-nya atau UI-nya yang ringan banget ya, stok Android. Jadi ke game itu lebih maksimal aja ya, lebih optimal, lebih stabil ya, enak, itu cocok banget. Cuman kenapa jarang ada yang merekomendasikan? Pertama ya ini karena baterainya pada kecil ya, Google Pixel itu pada kecil, itu salah satu faktornya. Yang kedua ini karena slim juga, untuk seri 6 ke bawah mungkin ya, Pixel 6 ke bawah itu kan slim banget gitu ya. Ini terbilang tipis dan itu kerasa banget panasnya. Yang ketiga itu harganya yang mahal, jadi sayang aja sih kalau dipakai buat geber main game. Itu aja sebetulnya alasannya. Kalau kalian mau pakai main game, mau dijadiin HP gaming, ya itu sah-sah aja, emang enak kok. Coba aja nanti selingan lah beberapa saat main game gitu, nggak terlalu lama, cobain aja. Oke, sekarang untuk kontranya. Di sini pertama yang saya nggak suka itu resolusi layarnya yang nggak bisa diturunin ke Full HD Plus ya. Padahal kalau bisa diturunin ini mantep banget sih. Apalagi buat baterai life-nya ya. Itu bakal lebih lama juga. Ini saya dapat SOT itu 4 sampai 5 jaman lah. Untuk yang saya pakai ini, untuk baterai health-nya masih di angka 95%. Nah, jadi ini masih oke. Kalau bisa diturunin ke Full HD Plus itu lebih ringan juga, karena kalau 2K itu ya chipset kayak prosesor GPU itu lebih kebebani karena harus nampilin pixel yang lebih banyak gitu ya. Yang ketiga selanjutnya desainnya ya, buat kalian yang nggak suka desain jadul, ini layar depannya emang rada nyeleneh ya tuh. Si poninya ini terlalu tebal, sedangkan si dagunya ini tipis. Tapi ini kalau nggak ada yang masalah sama bezelnya, ini overall ini enak banget sih, lancar banget.
Jadi tergantung kalian, buat kalian yang nggak suka desainnya ya pilih Google Pixel 5 paling, atau 4a XL. 4a 5G itu cuman downgrade ya, prosesornya itu udah pakai mid range lagi, Snapdragon 765G karena ngejar 5G. Selanjutnya kamera, yang lain pakai 3 kamera, ini cuman pakai 2 kamera, wide biasa sama telefoto. Ya emang buat ngasilin bokeh itu butuh telefoto, jadi kalian tinggal milih aja, kalau butuh ultra wide ya pilihnya Google Pixel 5 atau 4a 5G, kalau nggak butuh ya pakai Google Pixel 4 XL, ini lebih sedap sih. Kalau pakai video ya memang nggak terlalu nge-wide ya dia. Jadi tinggal balik lagi ke kalian masing-masing, itu smart user lagi ya, smart user. Terus kalau ada yang beli itu kalian harus jadi smart buyer juga ya. Pastiin perangkat yang kalian beli itu maksimal banget, nggak ada minus apapun, meski ada minor tapi bisa toleransi lah, nggak terlalu parah-parah banget. Oke, mungkin sekian review buat Google Pixel. Jadi kesimpulannya, ini HP peruntukan untuk siapa? Ini lebih ke fanboy, karena kalau udah enak sama UI-nya pasti pengen lagi sih. Dulu saya pakai Xperia, kirain saya lebih enak sih, ternyata ada lagi Google Pixel yang lebih mantep. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya, karena semua itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.